Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi buat kita semua. Amang dan Inang, renungan kita di hari ini terdapat dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Lalu Tuhan berfirman, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Demikian firman Tuhan untuk kita renungi di hari ini. Saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini merupakan nasihat dari Rasul Paulus kepada anak rohaninya di dalam iman, yakni Timotius, bahwasanya ia harus melakukan apa yang telah dinyatakan kepadanya sebagaimana anugerah yang telah ia terima dalam penumpangan tangan oleh Paulus kepadanya, dan kemudian ia harus mengobarkan itu di tempat di mana ia pergi. Dan ia tidak menjadi malu mengakui Rasul Paulus, yang mana Rasul Paulus terpenjara karena ia adalah pemberita Injil. Satu hal yang kita perhatikan dari apa yang dilakukan oleh Roh Kudus adalah yang kita baca pada saat ini. Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Kita masih mengingat bahwasanya di dalam Kisah Para Rasul, murid-murid Yesus berdoa kepada Allah. Mereka berdoa dalam ketakutannya. Dan kemudian setelah mereka meminta keberanian dari Tuhan, maka guncanglah tempat itu. Dan kemudian mereka memiliki keberaniannya. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, bahwasanya Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jika banyak orang bertanya-tanya, seperti apakah peranan penting dari Roh Kudus itu? Karena peranan Roh Kudus itu, karena kita tidak bisa melihat secara fisik seperti yang kita lihat di dalam pribadi Yesus Kristus, kita tidak bisa melihatnya. Tetapi ia menjadi pekerja yang tersembunyi, tetapi sebenarnya yang dikerjakannya adalah sebenarnya yang penuh dengan luar biasaan dan tidak bisa terselami. Dan buah dari pekerjaan dari Roh Kudus itu adalah pemberitaan firman. Salah satu hal yang sulit untuk dilakukan manusia adalah memberitakan kebenaran itu kepada seluruh orang yang ada di dunia ini. Memberitakan Yesus Kristus yang bangkit dari kematiannya, memberitakan Yesus Kristus adalah yang Tuhan dan Juru Selamat umat manusia, itu butuh keberanian yang tidak sedikit. Tetapi mengapa para murid-murid Yesus Kristus mereka dengan begitu berani berkobar-kobar untuk memberitakan firman? Jawabnya adalah Roh Kudus. Kita melihat bahwasanya Roh Kudus itu memberikan kita kekuatan, bukan kekuatan seperti yang kita bayangkan dalam kisah-kisah di film-film terkenal, bukan seperti itu yang tiba-tiba kita bisa terbang dan lain sebagainya. Kekuatan itu nyata ketika kita memberitakan kebenaran itu, dan di sanalah letak kekuatannya. Dan kemudian kita memiliki kasih dan juga ketertiban. Salah satu bagian yang penting dari pekerjaan dari Roh Kudus itu adalah kita menjadi pribadi yang tertib. Artinya apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus itu adalah pekerjaan yang terhormat dan begitu agung, sehingga tidak boleh kita memplesetkan apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga apa yang terlihat dalam dunia sekarang ini kebanyakan tidak seperti apa yang dijelaskan oleh Rasul Paulus terkait tentang apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus itu. Mari kita memperhatikan dengan baik bahwasanya kita memiliki kekuatan dari Allah, kita memiliki kasih dari Allah, dan kita memiliki kedisiplinan dari tuntunan Allah. Sehingga ketika saudara berjalan dalam kehidupan ini, ada hal yang terus memberikan saudara kekuatan, sehingga saudara tidak memiliki ketakutan untuk memberitakan firman. Dan inilah yang diterima oleh anak-anak Allah. Saudara adalah anak-anak Allah, maka saudara
Jangan pernah takut untuk memberitakan kebenaran itu. Jangan pernah takut untuk mewartakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Dan jangan pernah melihat bahwasanya ada orang yang perlu dibenci, tetapi nyatakanlah bahwa saudara itu adalah anak Allah dalam kasih saudara yang benar-benar, dan berusahalah menjadi pribadi-pribadi yang tertib, yang disiplin. Sebab inilah buktinya bahwa saudara adalah milik kepunyaan Allah yang dinyatakan diberikan dalam dunia ini, sehingga ada suatu hal yang dapat dilihat oleh orang banyak dan mengaku bahwa benar Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang benar, Allah yang menyatakan keteraturan itu, dan Allah yang tidak mau pekerjaannya dikerjakan secara sembarangan. Belajar dari apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus, mengingatkan kepada Timotius yang masih muda bahwasanya penting multiplikasi yang jelas untuk melahirkan para pengikut-pengikut yang benar. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas kekuatan yang bersumber daripada Tuhan. Kami menyadari bahwa kami sering sekali diliputi rasa takut untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Kami sering sekali menghadapi orang-orang yang pintar, dan kami bukanlah ahli dalam berdebat, bukan ahli dalam mempergunakan pengertian-pengertian yang telah kami ketahui, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan akan menolong kami, menuntun kami, sehingga apa yang kami kerjakan itu menghasilkan buah yang manis. Pimpin kami ya Bapa dalam Roh Kudus-Mu, sehingga nyatalah bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang Engkau utus di dunia ini untuk mewartakan firman keselamatan kepada seluruh yang Kau ciptakan. Di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.